أشهد أن لا إله إلا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang saya hormati guru kita Bapak Dr. K.H. Abdul Malik Ghazali LCMA. Yang saya hormati Takmir Masjid. Yang saya hormati seluruh jamaah pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala izin dan nikmatnya kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah salat subuh berjamaah, dan kita langsung melanjutkan dengan pengajian kita dengan materi hadis. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita selaku Allah, insyaallah akan mendapatkan sahabatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini bagaimana terjadwal kita akan mengikuti pengajian dengan materi hadis yang disampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengikuti materi ini. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti materi ini dengan seksama, insyaallah kita akan menambah ilmu kita khususnya di bidang agama. Mudah-mudahan dengan kita menambah ilmu akan lebih menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, mari kita sama-sama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz kita. Insyaallah kita akan selalu diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, silakan kalau Ustaz nanti ada tanya jawab di akhir daripada materi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Iman, Al-Iman. Ini ada Al-Iman, ada Nurul Iman, Nurul Iman, telur ajaran. Ya, telur betul masa telur kan. Dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukurlah. Jumat pagi ini, Jumat subuh ini saya ditanya. Jujur, meskipun saya sibuk dari hari Senin, saya ada melatih utusan Lampung dalam lomba hafalan hadis di tingkat nasional. Saya nanti bulan Oktober di Jambi. Dari hari Senin sampai Sabtu besok, dari pagi sampai malam. Ini meskipun saya saat ketika bismillah, saya bilang mudah-mudahan bisa. Karena kalau berlama duduk Pak, syarat yang injang saya mana-mana larinya, mana-mana larinya. Tapi izin Allah, pengajian jalan, pembimbingan jalan. Alhamdulillah, tugas-tugas umat jalan. Tugas-tugas ngajar di kantor juga jalan, di kampus maksudnya. Dan bab ini saya merasa enak badannya ya, makanya saya bilang sama ini insya Allah ini mungkin barokah kita ya mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka banyak-banyak sholawat, apalagi ini hari Jumat Sayyidul Ayyam. Karena barang siapa kata Nabi, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali dibalas 10 kali oleh Allah. Nanti banyak orang-orang di hari kiamat mendapatkan syafaat lantaran sering banyak baca sholawat. Jadi gak usah peduli yang membid'ah-bid'ahkan sholawat, adalah sholawat aja. Terserah mau sholawat nariyah, sholawat kamaliyah, kalau udah sholawat. Ya, kalau kita lihat Imam Busairi kalau nggak salah, pernah lumpuh sakit puluhan tahun nggak sembuh. Apa dia? Karena dia bilang beri banyak sholawat tiap hari. Pagi, sore, siang, malam, sore terus sholawat. Sampai ada dia bermimpi ketemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpinya itu lebih diajarkan beberapa riwayat versi sholawat. Jadi jangan diremehkan tuh sholawat yang pernah disusun oleh para ulama. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya waghfir lana ma madha wasi'a. Cuma orang salafi yang menghentikan kita baca, nggak usah peduli omongan, ya. Dan kita sembuh. Dan saya merasakan betul Bang, ketika tawaf dulu di Ka'bah, waktu haji susah Pak. Ya, penuh orang baca sholawat itu saya gampang mudah tuh. Ya. Makanya ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Versinya silahkan. Yang penting isinya doa tenang. Inilah termasuk saya meyakini urusin nanti hafalan hadis anak-anak 500 ada cabang 100 hadis sanad dan mata, agak panjang hadisnya tapi ada lagi versi 500 hadis tanpa sanad. Wah itu luar biasa. Kalau hafal Quran mungkin biasa, kalau melalui jarang-jarang. Iya, nggak familiar. Gitu Bu ya. Jadi banyak selawat kepada baginda Rasul. Nggak usah peduli dengan orang-orang yang membidah-bidahkan. Mereka belum merasakan keutamaan, ya, selawat kepada baginda Rasul. Orang Allah diperintahkan, ya, perintahkan orang-orang beriman untuk berselawat. Selawat salam sejahtera senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita berikan syafaat beliau lebih dari kiamat dengan keutamaan kita cinta kepada baginda Rasulullah. Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis yang ke-24. Betul, 24 betul. Ya. Ini hadisnya panjang, nggak usah dibaca deh. Panjang, ya kesian bacanya letak-letak nanti. Ya. Nah, yang singkat-singkat aja ya baca bareng. Kalau yang panjang begini nggak usah. Ya. Ya. Mau baca bareng, setengah jam nanti. Ya. Nah, hadis yang ke-24 ini saya bacakannya sambil saya terjemahkan. Karena panjang, ini hadis qudsi Pak. Tahu nggak hadis qudsi? Firman Allah yang lafadznya dan redaksinya dari baginda Rasul, makanya beda dengan Al-Quran. Hadis qudsi itu tidak semua hadis qudsi sahih, catat. Tidak semua hadis qudsi sahih meskipun firman Allah, karena hukumnya sama dengan hadis. Maka itu dengan hadis qudsi, bukan Quran. Kalau Quran pasti mutawatir, sahih. Kalau udah mutawatir pasti sahih. Karena ada mutawatir, ada sahih, beda. Kalau mutawatir pasti sahih, kalau sahih belum tentu mutawatir. Ya, harus dicatat, beda. Ilmu hadis itu. Mutawatir kenapa? Karena informasinya dari banyak orang. Tapi kalau sahih bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Bisa lebih kan gitu. Lebih kuat mana informasi dari banyak orang dengan 1, 2, 3 orang. Banyak orang itu mutawatir. Quran itu mutawatir. Nah, hadis qudsi yang kita akan belajar ini, hadis yang ke-24 itu riwayat Imam Muslim sahih. Ya. Saya baca, coba lihat masing-masing di
di buku kecilnya itu. Iya. Di Piala Citra saya sungguh yang gede di bukunya. Iya, yang tua-tua bisa lihat kalau pakai kacamata. Ini karena paket minimalis, paket hemat, pengurusnya milih paket hemat nggak apa-apa. Iya, karena paket hemat ya begitu lah bentuknya. Nggak apa-apa. Besok siapin kacamata aja ya lagi ya. Karena 40 hadis Pak bisa panjang. Iya. Iya. An Abi Dzar Al-Ghifari, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya Jundub bin Janadah atau Junadah. Jundub bin Junadah. Nama aslinya kita sering dengar Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini min kibar sahabat, termasuk pembesar sahabat, wa min sabiqin al-awwalin, termasuk yang awal-awal masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Kalau nggak salah nomor 4, nomor 5 beliau. Riwayatnya banyak besar Abu Dzar. Orang itu perawakannya kekar, ya, dan punya janggut panjang. Artinya sangat inilah, ya memang besar badannya Abu Dzar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, diriwayatkan dari baginda Rasul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi, apa yang beliau riwayatkan an Rabbi azza wa jalla dari Allah SWT. Nah ini hadis ciri-cirinya. Riwayatkan Allah menyampaikan sebagaimana beliau mendapatkan dari Allah SWT, tapi redaksinya dari Nabi. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Salah satu ciri hadis kursi ada kata-kata hambaku. Enggak mungkin Allah Nabi bilang wahai hamba-hambaku. Emang Nabi siapa? Salah satu cirinya wahai hamba-hambaku. Berarti siapa yang ngomong? Allah. Enggak mungkin Nabi kita. Itu salah satu ciri hadis kursi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, maka aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, fala tazalamu, asalnya fala tatazalamu, ada idgham. Jadi idgham itu bukan dari Quran, di bahasa Arab ada. Asalnya fala tatazalamu, karena taknya dua digabung satu aja. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Apa sih zolim artinya? Enggak. Salah satunya boleh. Apa zolim? Nah, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya boleh. Satu, dua apa? Melakukan perbuatan melampaui batas itu zolim. Zolim banyak jenisnya. Bisa zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, zolim kepada alam semesta, makhluk Allah yang lain. Kita mukul kucing karena sebab zolim enggak? Zolim. Loh ada perempuan masuk neraka gara-gara gikat kucing dan dikasih makan dia. Zolim enggak? Zolim. Jangan dipikir zolim cuma nama tetangga. Sama binatang pun kita zolim kalau bukan pada tempatnya. Ya. Maka zolim itu tadi melakukan sesuatu melampaui batas, termasuk menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim. Termasuk perbuatan yang tidak sesuai atau keluar dari agama, aturan agama, itu zolim. Ketika kita tidak mengindahkan perintah sholat, zolim enggak kita? Zolim kepada diri sendiri. Jangan dipikir yang butuh sholat Allah, karena Allah perintahkan, ya, apa itu? Waqimus sholata, jadikanlah oleh kalian sholat. Allah butuh, yang butuh sholat siapa? Yang butuh sholat siapa? Kita. Jangan berpikir kalau saya nggak sholat Allah rugi, nggak ada itu.
Tapi dimaksud dengan kezaliman di sini terkait dengan perbuatan melampaui batas terhadap pihak lain. Biasanya ini terkait dengan ya tadi bisa menyakiti, mengambil hak orang lain, ya kan? Nah, itu. Dan ini Allah bersumpah, aku telah mengharamkan kezaliman atas diri. Makanya meskipun ada klausul, demokrat kalau bicara undang-undang ada klausul apa? Bahwasanya Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki, ya kan? Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah mengampuni yang Allah kehendaki dan mengazab, menyiksa yang Allah kehendaki. Ini klausulnya. Tetapi sebetulnya ini juga pengumuman bahwa Allah tidak bisa begitu. Artinya apa? Tidak mungkin Allah mengazab orang muslim yang patuh. Ya, ya. Muslim patuh, dia sholatnya bagus, puasanya bagus, apanya lagi bagus. Sama dia patuh, klausul ini tidak berlaku. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru man yasha. Karena ini tadi nggak mungkin Allah melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan perintahnya. Iya. Misalnya Nabi orang yang sholat di waktu menjaganya, maka dia punya janji sama Allah, kan juga ada di situ. Bahwasanya dia punya janji sama Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi nggak salah orang rajin sholat berharap surga, nggak salah. Orang rajin puasa berharap surga tidak salah, karena janji Allah ada di situ. Dan Allah memegang janji dan memegang janji bagian dari yang menjauhkan diri dari zalim. Orang yang menyalahi janji, ingkar janji itu ya berarti zalim. Paham sampai di sini? Wa ja'altu bainakum muharraman, maka aku telah haramkan. Kalau bilang haram ini jangan ngomong. Aku telah haramkan kezaliman di antara kalian. Fala tazalamu, jangan saling menzalimi. Nah, maksudnya jangan saling menzalimi artinya apa? Bisa jadi dalam konteks pembalasan. Meskipun dalam agama boleh kisos. Itu dipukul orang tak benjol gitu. Ya. Dalam agama kisos boleh mukul lagi gitu. Tetapi di dalam Al-Quran apa? Ternyata memaafkan lebih baik dibandingkan kita menuntut dan ini tingkat paling tinggi. Saya ingat kemarin ponakan saya dijatuhin sama anak-anaknya sampai geger otak. Ya lagi nggak sengaja digendong kan. Kalau secara agama boleh menuntut, tapi kan ini perbuatan anak-anak ya, bukan artinya delik hukumnya nggak ada ya. Dimaafkan dan sebetulnya bisa tuntut anak itu dilakukan yang sama, karena dia sudah melakukan perbuatan yang tadi fatal. Ya alhamdulillah di operasi kemarin diangkat kampungnya dibersihkan. Ya, bantu doanya mudah-mudahan cepat sembuh. Ya udahlah, kita maafkan saja. Yang penting itu nanti berjalan, pengobatannya bisa berjalan dengan baik dan sembuh pulih bagaimana dia. Kalau Rasulullah jangan saling menzalimi. Di sini artinya apa? Ada tuntutan memang dalam agama untuk bisa kita ini menjaga. Terutama yang paling dekat dengan kita siapa yang menjaga haknya siapa? Tetangga Pak. Makanya Nabi kata Jibril, ya menjelang matinya sering mengingatkan tetangga. Apa kata Jibril? Sampai saking seringnya Nabi berwasiat tentang tetangga kepada para sahabat, seakan-akan menjadikan tetangga sebagai bagian dari ahli waris. Saking sering kalau nyebutin anak kan biasa, anakku ini tetangga
Nabi. Kata sahabat seakan-akan Nabi ingin menjadikan tetangga itu sebagai bagian dari ahli waris, saking seringnya. Karena orang yang hidup sehari-hari dengan kita itu tetangga, kiri kanan kita. Apa yang terjadi pada diri kita mereka tahu. Dan itulah mereka sesungguhnya yang hidup dengan kita. Bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan bapak ibu kita. Iya, kalau bapak ibu kita tinggal serumah, iya. Kebanyakan adik serumah nggak bapak ibu, jarang ya. Jarang orang tua mau serumah sama anaknya, maaf. Kalau sudah mandiri, anaknya ini bapak ibu itu selama masih punya rumah dia nggak mau. Iya, benar nggak? Jangan diharap orang tua butuh hidup bareng sama anaknya, maaf. Dan saya punya ya, karena ngalami juga bapak ibu saya nggak mau. Belum dia sakit, udah kan sini aja ada rumah. Kenapa? Perasaan orang tua khawatir menyusahkan orang anaknya. Tuh anak asal tahu tuh, jangan selalu berpikiran negatif sama orang tua. Kalau tua nanti dia minta duit mereka. Enggak, orang tua yang benar nggak mau. Menyusahkan anak nggak mau. Anak sudah mandiri bahagia sudah senang. Ya. Ya. Karena tugas orang tua itu bicara setelah mereka mandiri, dia mau perhatikan kita itu nomor 2, silakan aja kan. Ya, masa sih udah diurus dari kecil nggak peduli sama orang tua. Jadi tetangga itulah, makanya kata Imam Ghazali ketika Nabi menyampaikan ya, berbuat baik kepada tetangga, artinya apa? Menghormati tetangga. Maka ini beliau berakhir falyukrim jauh barang siapa yang beriman pada Allah hari akhirnya maka hendaklah dia ya, memuliakan tetangga. Ya, ada 2 hal. Pertama, selalu berbuat baik. Yang kedua, sabar atas sikap tetangga. Kadang-kadang kita baik sama mereka. Oh, saya makan, teleponnya makanan, bagus terus sama dia. Pas dia punya, diam aja dia. Nyebelin banget. Udah, nggak usah dikasih lagi. Nah ini yang ngebalas begini ini yang benar. Biarin aja. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini sebetulnya manusiawi, ingin balas itu manusiawi kan? Manusiawi. Tapi Allah larang itu jangan. Kamu punya kewajiban 2, memuliakan pertama ingin berbuat baik kepada tetangga, yang kedua sabar atas perlakuan tetangga. Yang sudah yang nomor 2, nyebelin banget kan? Dia bongkar-bongkar rumah nggak ngomong, tidak jeduk, pagi sore siang kan? Udah gitu tahu-tahu rumahnya udah dijual, nggak ngomong lagi. Padahal hak tetangga apa? Di antaranya ketika Anda mau menjual apapun, yang pertama ditawarkan tetangga, paling minimal beritahu. Yang mentang-mentang kan ditawarin juga kalau nggak beli, bukan kalau beli enggaknya, adabnya, begitu Pak. Bu, Pak, saya mau jual mobil. Kalau Bapak Ibu kali berminat mobil, kan begitu. Namanya syubhah, nggak baca nggak? Dia pikir, tanya orang pikir nanti. Saya pikir, betul nggak ada hak tetangga jual beli? Ada. Syubhah itu. Ya. Jadi ada memang termasuk apa hak tetangga betul itu. Ya air bersama tuh, udara bersama, sinar bersama, gitu kan ada. Nggak boleh pohon kita menghalangi sinar matahari untuk rumah tetangga. Jangan sampai pohon kita ini ya, mengotori pekarangannya. Jika daunnya mengotori tetangganya, buahnya nggak pernah nyampe sebelah. Udah beli banget tetangga. Kalau itu lagi bidang-bidangnya melihat tetangganya muda, nggak nyampe ya. Nyampe begininya doang, ranting jatuh sama itu. Itu dosa tuh Pak, Bu. Tahu nggak itu dosa? Dosa. Nah, sudah satu renteng. Kadang-kadang tetangga juga ada yang kelewatan. Ya kalau Bapak
yang perlu ambil aja. Pas besok habis semua. Memang benar-benar itu. Ya enggak? Ya. Saling pengertian intinya itu. Kalau tak tahu kamu jangan saling menzalimi. Ya. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya ini sesat. Kecuali orang yang aku beri petunjuk, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan kalian beri petunjuk, beri hidayah. Nah ini apa sih sesat? Sesat itu orang yang tidak ketemu jalan ya. Itu sesat, keluar dari realnya itu sesat. Kalau kita mau ke Jakarta, tahu-tahu jalan menuju Palembang, sesat enggak? Itu bukan sesat lagi itu Pak. Oh, dasar penting Pak, bisa balik lah orang ke Jakarta di arah Palembang gimana? Iya. Orang kalau itu sesat, artinya kalian itu tidak mendapat hidayah awal, kecuali yang aku beri hidayah. Itulah sebabnya hidayah ini memang hak prerogatif Allah. Tetapi fastahduni, minta hidayah, cari hidayah. Kadang ada orang kita pakai temeninlah para ulama, tanyalah orang-orang soleh, ikut pengajiannya. Kan ada tuh orang masuk surga gara-gara apa? Cuman duduk doang di halaman zikir. Jadi ada hadis sepanjang di situ. Ada malaikat ini keliling-keliling tiap hari. Sayyahu, kata Nabi saya. Innalillahi malaika sayyahu. Allah mempunyai malaikat yang tugasnya keliling mencari halaqatul ilmi atau halaqatul badar, mencari halaqah zikir. Ketemulah di satu masjid ada halaqah zikir. Itu sebabnya tahlilan itu bagus, karena halaqah zikir pun. Jadi masa karaokean lagi tahlilan itu mungkin. Itu beberapa yang bilang zikir tahlilan itu mau sesat. Ya, di sini tahlilan itu zikir. Tahlil itu dikatakan la ilaha illallah. Halaqah zikir, ya terserah mau dibaca apa. Kata mereka, ya Allah, ini ada hambamu berkumpul baca zikir nih, menyebutkan namamu, mengagungkan asmamu. Cuma ada satu orang enggak zikir, cuma duduk doang dia. Mungkin bisa jadi berharap kopinya, ya, sama apa itu snacknya itu, iya kan? Biasanya tahlilan ada itunya, beseknya kira-kira begitu. Ikut aja tuh, gimana itu? Gimana ya Allah ini orang status enggak? Dia ngapain itu duduk? Ayo udah, dia samakan dengan yang zikir. Oh luar biasa Pak, cuma duduk doang dia anggap dapat pahala dia. Luar biasa, dapat biasa juga. Cuma kadang-kadang suka nggak tahu diri, udah cuma nggak baca tahlilan, ya tahu-tahu dia dapatnya waduh telur doang ini sini, nyesel juga duduk sini. Ini yang nggak benar. Udah sekolah setengah lagi, yang punya hajat pelit banget itu. Yang enak imam dapat ayam pekakak Pak. Ya kalau dia mau dapat pekakak ya imam mimpin tahlilnya. Ya mohon maaf nih, kalau di kampung saya isi pengajian, penuh itu mobil, iya, beras, macam. Karena takzim sama guru luar biasa di kampung. Ya, saya ingat ceramah di Bungamaya, itu pulang-pulang kalau isinya gula sekarung, ya, apalagi itu, macam bisa satu tangga. Kalau bukan lampu nggak berharap. Berharap pelit sama lampu. Pelit. Paling-paling masih snack doang. Ahdikum, aku beri petunjuk. Ya, aku beri petunjuk. Artinya apa? Hidayah itu dicari, nggak bisa ditunggu doang. Cari. Kenapa hidayah itu harus dicari? Karena itulah jalannya. Banyak itu yang non muslim tadinya aja mengucapkan syahadat itu mencari dia.
Ada ilmuwan ya kan, baca Quran, wah ini benar ya, saya di Quran ada, masuk Islam. Meskipun sekuat apapun kita ingin memberi hidayah petunjuk kepada seorang, kalau Allah tidak izinkan tidak akan pernah bisa. Sebagaimana yang terjadi pada baginda Rasulullah ketika ingin mengislamkan pamannya Abu Thalib. Paman ucapkan asyhadu an la ilaha tidak Muhammad. Aku sudah berjanji sama kaum bahwa aku menghormati mereka, aku tetap berpegang pada agama leluhur. Itulah sebabnya orang Quraisy itu segan. Kenapa? Sama Abu Thalib. Pertama dia itu dituakan, kedua tidak tetap berpegang sama agama. Oh kalau dia pindah agama Islam, udah habis itu. Iya. Sampai nangis nanti ternyata Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat. Dan turunlah ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad SAW tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi Nabi tidak putus asa, beliau cari dia mendoakan. Kalau tidak salah riwayat seperti lumuri badannya Abu Thalib itu dengan air liur. Dan ternyata orang yang paling ringan siksa nerakanya itu adalah setiap pamannya Nabi Abu Thalib. Itu kan. Ya ibadi kullukum ja'ilun illa man an'amtuhu fastaqimuni uqimkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, aku beri makan. Ini menandakan bahwa rezeki yang kita terima setiap hari itu Allah yang berikan, cuma dengan perantara. Jangan berpikir ini saya dapat uang ini karena kerja keras saya, karena memang saya dagang, karena saya berjualan. Nanti dulu. Emangnya cuma dagang doang yang bisa jamin rezeki kita? Ada nggak orang jualan nggak laku-laku? Ada. Ada. Coba lihat di pasar. Tokonya sebelahan ini jualannya sama. Saya tanya, sama nggak pendapatannya sehari-hari? Berarti menetapkan duitnya dapat tiap hari jualannya atau memang Allah berikan itu? Wasilahnya dagang. Nah, coba lihat, kalau nggak percaya silakan survei. Tuh di mall-mall sama, atau di warung kuning sebelahan orang yang jualan sama, istilahnya barang-barangnya sama, tokonya sebelah, tapi hasilnya beda. Kan kalau logikanya kan sama ya. Tapi kan yang menggerakkan hati orang Allah. Dari yang beli tiba-tiba dia jadi pengen beli, Maksud sampai tarik-tarik tangan, kalau nggak memang Allah nggak berkenan, nggak dibeli. Ada tuh bangku cerita itu tangan. Bisa. Maka mintalah kepada Allah ini dalam konteks apa? Tawaduk kita, takzim kita sama Allah. Jangan sombong. Ya Allah, bila hamba rezeki untuk hari ini, untuk anak-anak hamba keluarga itu. Makanya setiap kali langkah kita mencari rezeki itu dianggap ibadah. Kalau kita mulai dengan doa kepada Allah, bagus banget tuh, saya setuju tuh. Ada karyawan sebelum buka toko dikumpulin dulu sama manajernya. Sini kita lalu. Ternyata saya lihat yang begitu itu rumah sakit non muslim. Itu jarang rumah sakit yang Islam itu atau rumah sakit yang bukan Islam itu sebelum kerja di sini. Kita doa dulu supaya hari ini benar dilancarkan, dimudahkan oleh Tuhan. Gak percaya silakan lihat rumah sakit yang namanya sama Advent. Coba rumah sakit mereka ada. Makanya punya Islam. Ini dokter rekod. Itu
Kenapa? Ini faktor apa namanya luar yang bisa kita abadi. Jadi ini namanya meyakini yang memberi ke Allah itu penting. Ya ibadi kullukum 'alin illa man kasabtu fastaksuni uksikum. Ya wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali yang aku berikan kain pakaian, maka mintalah pakaian aku berikan. Sebetulnya minta makan, ya, minta diberi pakaian ini cuma simbol aja. Bicara kepada manusia sandang, pangan, apa? Intinya rezeki. Intinya rezeki. Ya. Artinya ketika kita berikhtiar yang wajib, tetapi jangan lupakan Tuhan. Ini salah satu hal yang kadang-kadang terlupakan. Kita sering bertakbir, bertakbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi hakikatnya kita membesarkan Allah, mempraktekkan, mengamalkan bahwa kita yakin Allah itu Maha Besar. Praktekkan jarang. Kita sering bertakbir, Allahu Akbar. Tapi faktanya ketika mendapatkan kesulitan kita sudah putus asa, sudah lemah, sudah menyerah. Padahal Allah sudah katakan, hai hambaku Allah, aku ini Maha Besar. Kalau kalian meyakini aku Maha Besar, kesulitan apapun yang kalian alami akan kecil. Betul? Betul nggak? Jadi karena Allah besar, semua kesulitan kita ada kecil, Pak. Kecil. Ya. Itu yang coba saya amalkan sampai beberapa kali saya dirawat mas Tuhan. Hampir saya mungkin dia aja bisa mengajar, kalau bisa nggak bisa. Misalnya ya Allah sudah pasrah, terserah engkau. Ada ikhtiar saya wajib berobat, apa aja saya lakukan. Sampai ke Jawa Timur berobat sana ke jauh, sampai ke daerah Bogor sana. Mana Bismillah, ya sudah. Ya, tapi saya yakin ya, ini wasilah. Ya rahmat Allah lebih besar dibandingkan cobaan Allah. Itu aja. Yakin Pak, tenang. Tenang. Emang pernah dulu berpikir waktu masih muda, belum nikah, belum punya anak, belum berumah tangga. Kalau kita sekarang seperti ini, Anda pernah berpikir? Kenapa bisa begitu? Siapa yang ngatur? Dulu waktu sekolah takut gimana ya, nanti saya kerja apa, nanti saya nikah sama siapa, terus punya anak enggak, ya pernah begitu nggak? Tapi kan jadi aja begitu. Loh, saya ini kuliah di sekolah yang bergensi, Pak, Al-Azhar, Pak, Mesir, tempat para ulama, gitu ya. Tapi tetap aja sama. Disuruh kawin sama ayah saya, gimana ya, belum kerja, belum ini. Kamu Bapak aja nggak tamat kuliah aja bisa nyumpain kamu sampai keluar negeri. Masa kamu takut? Karena orang tua sudah yakin dengan kebesaran Allah. Iya, gitu Pak. Kalau Bapak Ibu yakin dengan Allah, semua yang kita hadapi kecil, Pak, yakin. Tapi tetap ini. Anak saya 5. Alhamdulillah yang perempuan S2, dua-duanya perempuan ya. Yang nomor 3 lagi Turki kuliah. Nomor 4 di Mati COI. Itu biaya semua. Ya, terus lagi yang nomor 5 kecil itu bisa jaga. Ketika anak saya ke Turki, Pak, bisa nggak? Bismillah, nah. Kalau Allah takdirkan lagi COVID itu berangkat. Kalau takdirkan kamu nak kuliah di sana, tapi kamu ikhtiar, Bismillah, bersama biaya Allah yang nanti, pokoknya kamu niatkan. Alhamdulillah sampai sekarang bisa saya dengan izin Allah. Ya, itu Pak. Jadi jangan kamu keluar. Belum itu tiap hari ngomong Allah Akbar. Ya, takbir Allah, sholat ya. Itu nggak kita amalkan. Kalau kalian mengakui aku Maha Besar, semua apapun selain aku kecil. Cuma nggak
gampang ternyata. Perlu proses, iya nggak apa-apa proses. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ya berbuat kesalahan di malam maupun di siang hari. Kenapa disebutkan malam dulu? Karena perbuatan dosa lebih mudah dilakukan pada malam hari ya. Kenapa? Gelap. Makanya ada orang-orang kehidupan malam gitu ya. Kehidupan malam itu apa? Ya itu banyak kejadian-kejadian yang mohon maaf. Pernah nggak coba malam-malam di jam 11 keliling coba di pasar tengah lihat ada apa sih? Atau di Teluk? Ada kehidupan malam. Nah kan kejadian pembunuhan di malam ya. Memang ada sering malam, atau pembunuhan di malam hari ada macam-macam lah, mutilasi malam. Meskipun bukan berarti malam aja ada kejadian dosa, ya siang juga ada. Cuma malam itu lebih banyak, lebih mudah orang melakukan. Kenapa? Sepi. Innakum tukhtiruna billaili wa nasunya kalian yang melakukan perbuatan dosa di malam dan siang wa ana aghfiru jami'an fastaghfiruni lakum. Aku kata Allah mengampuni dosa semuanya, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku. Itulah sering-seringlah istighfar. Sebelum berdoa kita istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Itu adabnya. Ya, adabnya. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa mencelakakanku dan kalian pun tidak pernah bisa memberikan manfaat kepadaku. Itu ingat. Apa yang kalian lakukan dosa itu tidak akan mencelakakan aku kata Allah. Karena semuanya kembali kepada masing-masing. Begitu juga kamu tidak akan memberikan manfaat. Meskipun puasa semuanya, patuh semuanya, ibadah semuanya. Karena ibadah semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika bi syai'in. Wahai hamba-hambaku, seandainya awal kalian dulu dari zaman Nabi Adam sampai akhir nanti ketika mau terjadi kiamat, baik bangsa jin maupun manusia, semuanya takwa seperti satu orang, maksudnya semuanya sama bertakwa kepadaku. Masa dari tidak akan menambahkan sedikit pun dari kekuasaan, tidak menambah. Kalian semuanya bangsa dan manusia dari awal dulu sampai nanti mau kiamat, semuanya patuh tunduk kepadaku, tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum kanu ala afjal qawm. Manusia semuanya maksiat, semuanya kejahatan, tidak juga mengurangi sedikit pun dari kekuasaan kerajaan. Begitu artinya semuanya kembali kepada diri kita masing. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum qawmun fi sa'idin wahid fas'aluni fa'aqil kullu wahid mas'alatan. Wahai hambaku, ya seandainya awal kalian dulu sampai akhir nanti bangsa di manusia semuanya ya berdiri di tempat, berkumpul di tempat, meminta kepada Allah. Semuanya ini bangsa jin, manusia dari awal sampai nanti, tapi banyak orang gitu. Semuanya berkumpul di tempat, meminta kepada Allah, maka akan berikan masing-masing orang ini, bangsa jin atau manusia yang banyak semuanya permasalahannya, diminta semua hajat, diberikan hajat. Saya mau tanya masing-masing kita punya hidup masing-masing, beda kan? Beda. Jangan tahu-tahu ada kakak kita yang beda kan? Dia punya kehidupan masing-masing. Dan itulah Allah berikan kita masing-masing kehidupan. Meskipun dia sama-sama PNS di kantor, hidupnya sama enggak masing-masing? Beda. Sini punya masalah sendiri begini, itu punya masalah itu sendiri begini. Tapi Allah akan berikan semua hajatnya kalau dia meminta orang pada Allah. Enggak kurang,
Maha Besar dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kata-kata yang kita selalu baca. Nah, maka saudari kami ma'indi illa kama yanqusu al-muqitu idza udkhila al-bahr. Al-mihyaq idza udkhila al-bahr. Kata Allah, semuanya aku berikan sesuai hajatnya dan itu tidak mengurangi apa yang aku miliki. Cuma seperti apa? Lubang jarum dimasukkan ke dalam laut. Lubang jarum dimasukkan di dalam laut, air yang masuk ke lubang jarum yang tersisa itu ukurannya berapa dibandingkan dengan lautan? Begitulah umpamanya kata Allah. Kalian minta semuanya, aku berikan hajat kalian seperti apa contohnya? Seperti lubang jarum masukin ke laut, itu airnya segitu yang aku berikan kepada. Tapi kan udah semua. Lebihnya masih banyak nggak? Masih banyak lebihnya? Banyak banget. Orang seorang jarum. Berarti yang Allah punya itu tidak terbatas, agung. Cuman kita ada yang sempit, kita ada yang picik, kita ada yang nggak yakin. Nah, maksud begini, ketika kita tidak mendapatkan materi berlebih, bukan berarti kita susah, ya. Tapi yang punya materi berlebih, jangan beranggap kalian senang. Nanti dulu. Kalau kita pas-pasan atau mungkin tidak banyak punya lebih, tapi alhamdulillah anak-anak kita penurut, soleh, dibandingkan yang punya harta berlebih, anaknya pembangkang, sering melakukan ngomong maaf, kerusakan. Enak mana? Enak mana? Enak punya harta berlebih, anak-anaknya patuh gitu. Pengennya sih begitu, maunya sampai. Pilih hidup kan ada pilihan, tapi tidak semua terjadi sesuai pilihan kita. Allah yang atur, terima sudah. Kan ada orang dagang sebentar kaya, terus bertahun-tahun begini aja hasilnya. Ya itulah ukurannya. Allah lebih tahu. Kalau kalian dikasih lebih nanti beda, ya. Nggak nanya sama tetangga, jalannya udah miring-miring, kebanyakan duit gitu. Ada hikmahnya, Pak. Jadi ibu-ibu jangan komplain sama suami, bapak ini nggak bisa dulu sekarang sekolah. Bilang, Pak, ini Bu, kalau saya dikasih duit banyak, nanti saya punya simpanan lagi 1, 2, 3, 4. Nah itu mau nggak? Oh, jangan Pak begitu. Nah ini kan satu bagus kan, setia sama satu kan. Karena laki-laki kebanyakan begitu, Bu, mohon maaf, Bu. Laki-laki kebanyakan begitu. Di depan mas saya, aku banyak simpanan. Pantesan jarang pulang dari orang tuanya. Nah ini, saya kasih tahu ini rahasianya, laki-laki begitu. Makanya dia terlalu banyak berharap, suami jadi kaya banget. Pasti begitu, ujung-ujungnya kecuali memang orang soleh. Orang soleh aja begitu. Iya. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha wa hambaku. Sesungguhnya itu semua perbuatan kalian aku hitung, aku hisab. Tsumma uwaffikum iyyaha, dan ketahuilah aku akan mencukupkan, membalasnya untuk kalian. Kama wajada khairan falyahmid, barang siapa menemukan balasannya baik, maka bersyukurlah, berterima kasihlah, pujilah Allah. Wa man wajada dzalika fala yumna nafsa, dan barang siapa yang mendapatkan amalnya tidak baik, balasannya tidak baik, janganlah mencaci, menyalahkan kecuali diri sendiri. Jadi hadis ini hadis qudsi, ya saya singkat saja tadi itu, ya, singkat saja ya, dari pemahaman singkat dari hadis ini, bahwasanya Allah ini menyampaikan banyak hal kepada kita. Pertama, Allah sebagai Maha Pengampun sudah memberikan harapan. Siapapun yang berdosa tidak pernah ada pintu taubat tertutup selama masih ada hayat di kandung badan dan masih ada kehidupan di dunia. Sudah mati atau kiamat selesai ya. Yang pernah berdosa. Kedua, Allah memberi rezeki.
yakinlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, tapi tetap berusaha, insya Allah kita akan tenang hidupnya. Kehilangan harta tidak sedih, kelebihan juga tidak sombong, kan begitu. Kalau orang beriman itu begitu. Kehilangan harta tidak sedih, tapi juga dapat harta berlebih, dia tidak akan pernah sombong. Karena dia tahu semuanya ya, pemberian Allah dan semuanya akan kembali kepada Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan yang terakhir tadi, bahwa kepatuhan ketaatan kita bukan karena keperluan Allah kepada kita, tapi semata-mata karena keikhlasan kita seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah. Nah itulah nanti kita akan menemukan ganjarannya. Kalau baik maka bersyukurlah kepada Allah, kalau jelek janganlah mencela kecuali diri sendiri. Sekiranya yang bertanya mau, ya. Kalau tidak dengan doa, karena saya harus lanjut ke kegiatan tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian.